Regional Jabar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Sebelum saya memulai acara Leaders Talk hari ini, saya mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena hari ini masih dalam suasana Idul Fitri ya, baru masih bulan Syawal nih untuk bulan ini. Perkenalkan saya Cita Iriani dari Divisi Construction Regional Jabar untuk membantu acara sharing session Leaders Talk sesi ke-9 ini hari Jumat 28 Mei 2021. Untuk hari ini tema dari sharing session-nya adalah How fun at work can increase productivity and employee engagement, yaitu sejauh mana pengaruh kenyamanan pegawai dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana pengaruh kenyamanan lingkungan kerja dalam meningkatkan produktivitas dan integritas karyawan ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini pasti kalian udah penasaran ya, tapi kayaknya kalian udah pada tahu nih siapa sih senior leader yang akan sharing sama kita untuk hari ini, karena bapaknya semangat sekali ya. Perkenalkan saya kasih tahu nih, walaupun kalian udah pada tahu ya, senior leader kita hari ini adalah Bapak Herwinsyah. Beliau adalah selaku manajer operation Cirebon. Wah teman-teman, Warrior Access Suite Cirebon, Citaka udah siap-siap ya buat dengerin sharing session sama bapaknya ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita sapa dulu bapaknya ya. Halo, Assalamualaikum Pak Herwinsyah. Waalaikumsalam Citra, halo, sehat ya Citra? Sehat. Bapak gimana, sehat nih kayaknya nih Bapak nih, semangat banget. Alhamdulillah. Seger banget ya Bapak ya. Citra dan kawan-kawan. Iya, amin. Pak, sebelum kita memulai seri sessionnya, kita mau ngucapin mohon maaf lahir batin ya Pak, minal aizin wal faizin, barangkali ada salah kata atau perbuatan yang saya perbuat Pak. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin dan untuk seluruhnya juga. Iya Pak, baik teman-teman dari Zona Jabar tuh udah nggak sabar nih Pak pengen dengerin tema sharing session hari ini nih Pak yang menarik banget dan agaknya banyak dibahas sama teman-teman kita ya Pak, gimana sih membuat lingkungan kerja yang menyenangkan, apa sih pengaruh lingkungan kerja yang menyenangkan tersebut terhadap produktivitas karyawannya ya Pak. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu dan tepat, saya persilakan Bapak untuk melakukan sharing session-nya Pak. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar banget ya Pak. Waktu dan tepat, saya persilakan Pak. Terima kasih Citra, udah lama juga, hampir 2 tahun ya. Iya Pak. Suara dan namanya aja yang saya dengar, tapi mukanya kalau dulu hampir setahun lebih lah. Saya dulu sering ketemu, tapi sejak saya jarang ke Bengawan, nggak ketemu Citra lagi nih. Iya Pak. Sehat ya Citra dan kawan-kawan semuanya. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan yang tadi sudah dikenalkan oleh Citra, tapi pada intinya saat kemarin Mbak Titin bertanya, bisa memberikan sharing session. Ini sharing session termasuk yang menurut saya perlu, menurut saya, dan saya langsung jawab, siap. Iya Pak. Seseorang TA itu, apapun kalau sudah ada yang meminta, kita harus bisa bilang siap dan dilaksanakan. Nah, hari ini dengan adanya ini saya melaksanakan. Sebelum seluruhnya nanti sharing session itu saya berikan, saya harus memperkenalkan diri saya, mulai saya berada di TA. Dari sebelum dari TA saya juga harus nanti. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Saya adalah orang berjiwa muda, orang muda. Jiwanya pelan-pelan aja. Saya orang muda, orang jiwa muda. Saya akan tetap bereksistasi terhadap suatu pekerjaan, apalagi yang dimana kita bekerja pada era yang kita senangi. Salah satu menyenangi adalah era teknik dan era telekomunikasi memang yang sudah digariskan kepada diri saya. Untuk itu mungkin saya buka dulu, sebentar saya tunggu
sharing session saya. Mungkin sudah terlihat kawan-kawan? Terlihat Pak, terlihat jelas sekali. Sudah Pak, Kelihatan Pak. Lihat dulu gayanya itu yang penting. Iya, dulu luar biasa kayak model nih Pak. Mantul. Seperti model ini Pak, aneh Gayanya dulu. Harus pede dulu, apapun Betul. bentuknya kita percaya diri dulu. Tapi jangan kelewatan. Ya rekan-rekan, saya Herin Syah, bekerja sebelum ke TA, saya ada di PT Telkom, TBK, Telkom, yang dimana saya masuk era di Telkom itu tahun 1980. Tahun 80 mungkin saat itu ada teman-teman belum ada atau belum lahir. Saya di era tahun 80, rekan-rekan perlu diingat, sesuatu yang memang sudah digariskan, kita yakinkan itu. Ya. Rekan-rekan perlu diingat yang kita gariskan. Karena semuanya penentuan pada saat diri kita itu sudah ada yang menentukan. Saat itu saya memasuki dengan PT Telkom, bukan langsung dari S1, ya rekan-rekan, bukan langsung dari ini, saya bekerja bukan langsung kartap, saya memang bekerja mulai dari tenaga harian. Dan saya yakinkan saat itu, saya akan berekspresi dalam perusahaan ini. Dan itu adalah prinsip yang saya pegang. Banyak pada saat itu orang masuk tapi tidak kuat dan hengkang, tapi karena saya yakinkan, saya berusaha. Insya Allah, karena dengan adanya itu saya berjuang, terjadi namanya tes, akhirnya saya menjadi pegawai Telkom. Tahun 82 saya ikut pendidikan. Berkembang pendidikan, pada saat 82 juga saya ikut pendidikan dan saya di Cimahi. Saat itu kalau nggak salah Galunggung bermasalah, mengembangkan debu. Mungkin teman-teman perlu tahu, yang nggak tahu sebelum lahir. Dan di era itu juga terjadi suatu konflik yang dimana kita harusnya bisa cuma 1 minggu, kita bisa sebulan. Tapi kita berjuang. Di tahun 82 saya masuk di Jakarta. Berjuang di Jakarta, bekerja, saya tetap bekerja, saya ikut. Insya Allah, saya tiap tes administrasi untuk masuk satu penjenjangan itu lulus, tapi suka terakhirnya yang tidak lulus. Saya ikut lagi, tahun 94 saya ke pendidikan. Di SMK Telkom pertama dibentuk di Purwokerto, dan orang-orang Telkom harus mengisi di sana. Nah, itu tahun 94 sampai 95 saya di Purwokerto. Lulus, kembali lagi saya ke Jakarta. Ke Jakarta, berjuang di dalam era beraksistansi ke Diva namanya dulu. Kalau sekarang Telkom Akses, dulu Diva, divisi akses. Ya rekan-rekan, itu perjuangan yang harus saya lewati, dan saya yakini kalau kita ingin maju, kita harus berjuang. Rekan-rekan, jadi tanamkan di diri kita ingin maju, kita berjuang. Dan ilmu tidak pernah berhenti. Kalau ilmu tidak berhenti, kita harus cari. Nah, ini yang harus kawan-kawan ingatkan sebagai sharing session saya sebagai hari ini mengenali leadermu lebih dekat. 94-95 saya di Purwokerto,
balik lagi saya, alhamdulillah masuk lagi, masih melihat Monas. Jadi kami punya peran dulu, kami punya apapun bentuknya, mau dikemanakan, tetap harus bisa lihat Monas. Itu dulu. Jadi kalau citra, apapun bentuknya harus lihat gedung sate, kan gitu, Cit, ya. Iya Pak, foto dulu. Mau ditaruh di mana, saya tetap bisa melihat gedung sate. Betul. Itu dulu kami juga punya di sana. Apapun bentuknya, mau kemana, mau dipindah kemana, tapi saya bisa lihat Monas. Jadi saya udah pindah di Jakarta itu, Jakarta Barat, ya, Jakarta Pusat, Tangerang. Nah itu di era Tangerang di 94 itu, Tangerang itu masih catel. Berjuang untuk menjadikan datel. Nah itu di sana terjadi perbuatan pekerjaan yang memang dibutuhkan karena ingin maju, kita harus berjuang, yang kelaskan catel harus menjadikan datel saat itu, dan termasuk itu. Tahun 99 ada lagi tes untuk masuk, ini saya ikut, masuk ke STT. 99 saya masuk STT, nah di saat itulah saya tidak bisa lihat lagi setelah lulus, tidak lihat lagi Monas, kalau mau lihat jauh dengan biaya cukup tinggi. 2000 saya dipindahkan ke Sumatera Barat. Perlu diingat kawan-kawan, pada saat saya Sumatera Barat, memang orang tua saya dan ayah saya, ibu saya orang Sumatera Barat, tapi pada saat itu saya belum pernah mendatangi kampung atau kelahiran dari orang tua saya. Alhamdulillah, saya berjuang saat itu untuk menaik pesawat dengan biaya cukup tinggi. Kami harus mendaftar ke Medan. Saya naik kapal laut saat itu. Naik kapal laut harus ke Medan dengan 2 hari. Nah itu saya baru tahu bahwa, oh Indonesia ini besar. Karena saya berkecimpung hanya di Jakarta, oh Indonesia, walaupun secara kita belajar, kita secara kenyataan yang besar. Saya naik kapal laut dengan teman-teman yang dipindahkan ke Sumatera, naik kapal laut. Saat saya di Medan, saya melapor, saya ditaruh di Sumatera Barat. Dalam saat Sumatera Barat, saya ditaruh yang namanya, kalau pada saat itu, sulit dilihat di Google Map, bahwa saya dimasukkan di kota terpencil yang namanya pernah menjadi Indonesia, ibu kota Indonesia. Kalau kawan-kawan tahu, Kota Tinggi ada di Payakumbuh, yang orang bilang Bukit Tinggi, dan saya tempatnya di sana, memang ada di sana tubuhnya dan semuanya ada, bahwa saya ditaruh di situ. Alhamdulillah, pernah saya bekerja hanya 2 staf. Orangnya ujung, kalau kita mau jalan, hanya 1 arah, sana sebelahnya bukit, kalau mau balik harus ke Payakumbuh, itu hampir 1,5 tahun. Ya rekan-rekan, jadi perjuangan itu penting, dan kita yakinkan bahwa kita bisa maju. Saya membawa anak-anak saya, saat itu, saya bilangkan ke anak saya, tempat bekerja kita, ini tempat bekerja papa, saya bilang ke anak saya. Yang dari kota harus taruh paling ujung dan terpencil. Saya yakini saya akan maju. Dan anak saya bilang, oke, sekolah saya harus mengantar dari kota namanya Padang Japang, kalau orang sana bilang Padang Jopang. Memang betul, tempat orang Jepang di situ dulunya. Pada saat adanya itu, memang daerah itu hampir rata-rata orangnya itu sama dengan kayak orang Jepang. Besar, ya, dengan bentuk muka
semacam orang Jepang ini, dan saya melihatnya itu betul. Pernah Jepang menduduki di sana. Karena keyakinan saya dipindahkan ke Payakumbuh menjadi dulu namanya Kayantel. Kalau bahasa sekarang itu menduduki jabatan di kota atau kabupaten. Pada saya duduk situ, saya memegang 3 kabupaten dan kota. Payakumbuh, Kotonan Ampe namanya ini dengan Pangkalan, nah, masuk dari Batu Sangkar. Perjuangan terus saya lari ke Bukit Tinggi tahun 2000. Saya pernah sama dengan Pak Harun Syah, Pak Edi di Padang, Pak Harun Syah di Bukit Tinggi. Saya kenal Pak Harun pada saat saya di Bukit Tinggi. Nah, pada saat itu berjuang di sana, Pak Harun cepat pindah, saya tetap bertahan. Kembali kepada di Sumatera Barat itu saya banyak, hampir 15 tahun, tapi bukan dengan namanya kotanya, berapa kota. Kota pada saat itu semua kota dan kabupaten ada 21 kota kabupaten. Terakhir saya di Bukit Tinggi menjadi, kalau bahasa sekarang itu dulunya kepala dinas, subdinas, kalau Asman kalau sekarang saya membawai tetap di jaringan. Saya dipindahkan tahun 2010 ke Padang. Nah, kalau kita sudah masuk kota Padang, sudah dekat bandara, nah itu udah dekat. Saya mudah lihat Monasnya. Jadi kalau lagi ini ke bandara setengah jam, langsung naik pesawat 1,5 jam sampailah di Jakarta. Nah, itu udah agak tenang pada saat saya di Padang. Tapi keluarga saya di Bukit Tinggi tinggal. Anak-anak saya tinggal di Bukit Tinggi. Nah, di sana semua berkecimpung. Pada saat 2000 saya di Padang itu, yang paling banyak adalah masalah gempa. Kalau gempa yang paling tinggi 8,6 itu kita rasakan. Tim rider kita punya, makanya kalau teman-teman saya bersyukur di Bantek dari termasuk Jabar ini sering membantek orang-orang yang kena musibah, termasuk Padang. Padang 2006 itu gempanya paling berat. Kalau orang berdiri itu bisa jatuh. Kalau bahasa ini itu, kalau gempa di ayun lebih enak daripada di ayak. Jadi gempa di sana ada di ayun dan di ayak. Bagaimana kalau kita mengayak satu beras atau apa, dia macam begini. Tapi kalau di ayun dia cuma begini. Itu saya posisi itu, saya lagi di jalan, saya lihat motor depan kita itu pakai mobil jatuh, oleng. Nah, itu terberat. Tapi kita syukuri. Saya pernah lama di Padang adalah semua gempa ada. Semua gempa ada. Tanah longsor, banjir bandang, gunung, tsunami. Jadi pada saat saya pernah masuk ke ini, kebetulan saya Pak Gatot ada yang bertanya, wah, Jabar ini ada ininya. Pak Gatot sebagai GM Barat itu bilang, Erwin itu udah biasa karena di sana gempa semuanya. Oh ini, wah jalannya jauh-jauh, nanti ke Majalengka, ke Indramayu jauh. Kalau balik lagi Erwin, tiap malam itu kalau ada gangguan lewat bukit, sepi, hanya mobil sendirian. Dan kalau lagi putus di antara bukit, kita harus siap standby rider. Nggak ada istilah, udah malam Pak, wah ada setan Pak, wah sepi Pak, nggak ada. Jadi begitu kami. Nah itu memang dicanangkan. Kota yang paling
terberat adalah dengan geografis dan keadaan itu adalah Sumatera Barat. Bukitnya tinggi, gunungnya paling banyak, lautnya luas, nah longsor tiap tahun. Pada saat saya pembangunan Kelok 9 mungkin yang dilihat itu, nah kami itu saya bekerja di sana menjadi akses itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari terganggu backbone kita, jaringan kita, tapi kita kuat karena kita sudah meyakinkan bahwa kita harus memang diakses, di Telkom Akses harus bekerja dengan pastikan diri kita siap untuk bekerja 24 jam. Kalau itu. Jadi pernah istri saya bertanya dan orang bertanya, kenapa? Ya jangan menikah dengan orang Telkom Akses. Telkom Akses. Kalau kamu menikah dengan konsensusnya ini, malam-malam dipanggil katanya. Kalau mau apa? Di bank jam 4 pulang, jam 4 selesai, jam 5, paling setahun, sebulan sekali atau 2 kali. Kalau Telkom Akses nggak menentu. Lebaran, saya dengan Pak Parianto pernah, besok mau Lebaran, ada pejabat harus hidup karena gangguan, besok Lebaran. Sebelum jam Idul adanya sholat idnya, kira-kira setengah jam baru hidup. Coba bayangkan, bagaimana kita harus menunggu, harus menghidupkan, kebetulan punya bos. Dan di Padang ini banyak pejabat-pejabat di direksi Telkom, yang mana, dan keluarganya. Jadi rekan-rekan, itulah kita dan saya itu. Banyak yang paling terberat setelah saya tahu waktu di Jakarta, sama dengan di daerah itu berbeda. Jakarta dulu bekerja saya hanya tahu satu titik, Telkom Akses saja. Setelah ada saya di Jakarta, setelah saya di Sumatera, saya orang Telkom Akses, tapi harus mengerti Catu Daya, harus mengerti sentral, harus mengerti keuangan, harus mengerti jualan. Nah ini, kita harus di situ, maka tempaan di daerah itu lebih banyak ilmunya daripada yang ada di kota besar. Kalau kota besar lurus saja, kita kerja itu aja. Tapi kalau kita masuk di daerah outer, kita harus siap. Tahun 2015, saya terakhir saya menjadi manajer akses Sumbar. Pada saat itu GM-nya Pak Parianto juga. Pada saat saya masih asmannya pada saat itu Pak Gatot Duyanto juga di manajernya. Dia masuk ke Telkom Akses. Saya mendaftar. Saat 2012 saya mendaftar ke Telkom Akses, tapi tidak diterima. Karena saya minta di Jakarta. Pak, saya mau tapi asal di Jakarta. Waduh, kalau Jakarta banyak. Kalau mau nggak di Pekanbaru, saya nggak bisa karena saya nggak punya. Saya masih di Padang. Saya Pak Gatot pindah, saya menggantikan Pak Gatot sebagai manajer aksesnya. Dan saat itu guru dan atasan saya adalah Pak Parianto. Itu adalah guru saya karena dia ahli dalam bidang kalau bahasanya supportnya, penyedia perangkat-perangkat yang ada di Telkom, Emsan, apa-apa, dulu pasti dicek dan diketahui oleh Pak Parianto. Dan Pak Isdianto saya kenal dulu pada saat di Telkom, dia mengurus Notbi. Selalu ada proyek Notbi, dia akan bilang, tolong Sumbar, ini ada proyek Notbi, konsorsiumnya turun dan pembangunan Notbi. Saya pernah ditanya kemarin, kenapa Medan menang? Saya bilang, saya lama di Sumatera, Medan atau Regional 1
infrastruktur saat pembangunan itu sudah ditata dengan rapi. FTTH, Kito, pada saat itu saya manajer akses, Padang mendapat dan itu berhasil. Nah itu makanya dia menjadikan yang bagus juga, nah infrastruktur. Jadi rekan-rekan pastikan kalau kita diakses, ingat bahwa kita bermain dengan infrastruktur. Ingin majunya Telkom Akses, kuatkan infrastruktur untuk pembangunannya. Terakhir, 2015 saya pensiun dari Telkom. Saat saya pensiun, saya diwisuda ke Bandung. Di bulan April 2016. Setelah diwisuda, saya datang ke atasan saya, Kulo nuwun, saya sudah tidak bekerja lagi di Telkom, saya sudah pensiun. Datanglah saya ke Bengawan. Ketemu pada saat itu dengan Pak Gatot dan Pak Isdianto. Saat itu, Bin, sudah kerja. Saya baru mau minta kerja, Pak. Oke. Saat itu saya minta di Kerawang. Pak, saya di Kerawang. Oh, enggak. Diterima. Nah, habis itu saya butuh kamu di Cirebon. Waduh, Cirebon saya tahu di Google, tapi saya belum tahu daerah Cirebonnya. Saya harus datang, oke. Saya bertahan awalnya, Pak, saya di Kerawang aja, Pak, biar nggak jauh. Saya udah lama meninggalkan rumah saya yang di Tangerang. Gitu ya. Minimal seminggu 2 kali bisa pulang. Saya butuh di Cirebon. Karena memang sudah menjadi pegangan, kita harus siap, ya siap. Saya bilang siap. Hari Selasa saya harus berangkat ke Cirebon dan saya tidak tahu. Ini kebodohan mungkin karena apa? Saya Bandung, saya lihat dari Pastur, saya lihat ada tulis Cirebon, tol ke Cirebon. Saya naik mobil malam-malam. Saya berpikir kalau bilangnya dari tol Pastur kan ke Jakarta ada ke Cirebon ya, Cit ya. Ya Mbak Citra ya. Kalau kita dari Pastur mau ke Jakarta kan ada tulisan ke Cirebon, terus ke Jakarta. Saya lihat ke Cirebon, saya masuk ke tol, saya pikir dia tol. Iya. Saya pikir tol, ujung-ujung habis. Waduh, jujur, tapi karena pernah di Sumatera, wah saya kok jalan lewat Sumedang, gelap malam-malam. Iya. Ya. Asumsi karena itu tulisannya Cirebon, saya pikir sampai tol Cirebon. Nah ini, dan saya saat itu pede aja. Ah, ada Google ini, oh ada ini, menunjuk ke sana. Itu baru saya tahu Waduk Dharma, Waduk Gede ini, wah kok lewat ini. Wah ini salah apa enggak? Ya udah saya yakinkan. Tapi alhamdulillah yang pernah saya di Sumatera, Mbak, yang melihat danau, saya juga melihat danau. Terakhir, Waduk Dharma terakhir saya lihat. Oh, jadi yang nostalgia saya lagi. Oh, lewat danau-danau. Kalau di sini namanya waduk ya, kalau di Sumatera itu danau. Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Alam yang terbaik dan terbagus dan semua komplit ada di Sumatera Barat. Bukan saya orang Sumatera Barat ya. Saya orang Sumatera Barat, tapi bahasa Minangnya sulit. Jujur, kalau orang Minang ngajak saya hanya 5 menit, setelah 5 menit suruh stop. Udah, Pin, bahasa Indonesia aja, nggak enak didengar katanya. Itu ya. Kenapa Pak? Nggak biasa ya Pak? Iya, saya orang Minang. Oh. Saya nggak bisa bilang tidak orang Minang, karena memang orang tua saya orang Minang. Tapi sorry, maaf, saya tidak bisa bahasa Minang. Jadi kalau saya suruh bahasa Minang hanya 5 menit aja. Setelah 5 menit, nggak enak didengar. Disuruh stop gitu. Udah mendingan bahasa Indonesia aja, ya udah alhamdulillah saya bilang. Itu. Masuklah dari Cirebon, saya lihat di Cirebon. Dan saya setelah menyelami, oh memang kita tidak boleh pungkiri di atasan kita punya wawasan yang lebih luas daripada kita. Saya bersyukur masuk Cirebon.
Saya bersyukur. Saat itu ilmu saya pergunakan. Saya setelah pensiun dari Telkom, saya akan berikan semua ilmu-ilmu saya terhadap jaringan. Saat itu saya baru yakinkan kenapa orang itu perlu. Saya bilang bertahan, saya Kerawang. Tidak, Win. Saya butuh kamu di Cirebon. Nah, saya masuklah di Cirebon. Saat itu diperlukan saya betul di Cirebon. Citra, kalau sebelum 30 menit dari session ini, ingatin ya, kalau kelamaan saya, soalnya nanti sharingnya nggak ada. Baik. Ya, jadi itu nggak usah ditanya, beraksesasi saya di Cirebon, dan saya dengan Citra, dengan kawan saya manajer, bisa dua sisi, manajer SS dan manajer operation saat itu, saya harus lakoni, dan dua-duanya akan saya lakoni. Alhamdulillah, saya bereuni hari ini dengan teman Kerawang dan Tasik, ada yang nongol. Mudah-mudahan Tasik Malaya ada yang nongol juga ya. Kayaknya ada Pak. Gitu. Ada tuh, ada Febri, Pak. Alhamdulillah, saya bersyukur saya kenal kota Kerawang dan Tasik Malaya. Semuanya saat itu saya harus sebagai manajer SS selama 3 tahun, dan lalang buana saya 3 tempat, Cirebon, Kerawang, dan Tasik harus saya datangi, saya kunjungi. Nah, sekarang saya menjadi manajer operation, ingin ke Tasik, ingin ke Kerawang, tapi karena saya manajer operation, kalau diundang akan saya datang. Ya rekan-rekan, itu adalah saya kenali diri saya bahwa saat itu saya akan masuk ke sharing session. Nah, udah betul pas 30 menit. Ya, pas, Pak. Oke. Jadi, maaf, kenapa saya tidak bisa bahasa Minang? Ada kelemahan saya di bahasa. Saya lama di Cirebon, hampir 5 tahun, saya juga tidak bisa Cirebon. Tapi mengerti orang ngomong. Saya lama di Purwokerto itu. Pak, ini adalah suatu judul yang memang harus enjoy kalau bahasa kami, bahasa saya. Kerja harus dengan enjoy. Nah, ini adalah apa itu, Pak? Nah, Kamu kantor ya? Apa itu? Apa itu? Nah, ini semuanya akan kita jelaskan. Dari semua itu kita 3 kategori aja. Wadah saja. Ya, sambil jalan kalau ingin bertanya boleh. Iya, Pak. Teman-teman udah mulai ada yang mau tanya nih, Pak. Ya, nih. Ada kita sharing session-nya, Pak ya. Untuk tanya jawab. Nah, ini dapat digambarkan sebagai keterlibatan seorang individu baik secara sosial, interpersonal, atau dalam pengerjaan tugas dengan fun, dengan enjoy. Bahasa milenialnya fun dan penuh humor. Ada satu pesan. Mungkin Citra dan kawan-kawan kalau lihat pertama saya serem ya. Ya enggak? Tegas, Pak, bukan serem. Apa? Serem, Pak, serem. Saya di sini. Saya sering, Pak, dulu Bapak buset kalau ngelihat Bapak, wih, menakutkan katanya. Nah, ini tapi saya punya penuh humor yang memberikan individu suasana yang menghibur, nyaman, dan menyenangkan. Itu kata saya, atau kata teman-teman nanti. Ya, ini contoh yang sudah teman-teman adalah Google, Twitter, Telkom Indonesia, Facebook, Angkasa Pura, iya. Saya pernah berhubungan dengan PT Angkasa Pura, enjoy juga. Karena dulu diakses saya harus banyak untuk minta izin harus datang ke Angkasa Pura. Unilever, kebetulan adik ipar saya kerja di Unilever, memang enjoy. Astra apalagi. Semen Indonesia. Ini yang sudah membuatkan menciptakan 10 ini. Apalagi Telkom Indonesia.
kelihatannya tuntutan, tapi sebenarnya fun dia. Karena memang kita di bidang ini harus begitu. Kalau tidak fun, orang akan lari dari permintaan kita, jasa kita. Serem katanya. Diajak ngomong nggak bisa diajak bercanda. Nah, ini adalah employment bisa diartikan keterikatan secara fisiologis dan emosional terhadap pekerjaan dan organisasinya. Emosional karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Kenapa? Kita harus membela pekerjaan kita dan organisasi kita, alumni kita, atau tempat alma mater kita. Itu harus kita punya yang ini kategori, ada 3 kategori karyawan, bahwa semuanya not active. Nah, ini yang kita bisa akan saya paparkan. Bahasa panjang-panjang. Nah, ya rekan-rekan, mungkin dari tadi yang di atas itu, ini adalah satu gambaran yang selalu kita pesan. Dan saya ciptakan di Cirebon ini. Lihat, kumpul dengan nikmatnya, dengan senangnya, bahwa kita ini bekerja begini. Rame-rame, nggak ada tuh yang bahasa kasarnya, cemberut. Walaupun muka saya agak serem, tapi saya ciptakan tidak pernah cemberut, kawan-kawan. Jadi semuanya ini, sorry sebentar, saya buka ada telegram dulu ya, sebentar ya. Baik, Pak. Teman-teman yang mau bertanya nanti jangan Silakan lupa ya. bertanya, kalau saya lihat nanti saya bisa jawab. Iya, Pak. Ini buat teman-teman yang mau bertanya, silakan di input di chat ya, nanti saya bacakan. Ya. Nanti kita akan bagi-bagi link aja nih, Pak, buat teman-teman yang beruntung. Ya. Ya. Sebentar, saya balik dulu. Ini sessionnya 30 menit. Kawan-kawan tadi saya lewatin, tapi tidak bertanya. Ini yang bingung saya. Apa sih anak kategori karyawan ini? Jadi kawan-kawan, kategori karyawan yang tadi ini, bahwa kita putuskan, engage adalah sesuatu yang memang kita harus ingat dan kategorikan. Ya rekan-rekan, engage adalah sesuatu tipe karyawan yang bekerja secara optimal dan mengarahkan seluruh kemampuan. Dia jadi optimal dan menurunkan seluruh kemampuan. Yang artinya, jangan pernah kita mengerem diri kita kalau untuk menyatakan bahwa diri kita tuh mampu. Apapun nama diberikan, kemampuan itu harus kita berikan dengan optimal untuk pekerjaan itu. Nah, untuk tipe-tipe engage adalah tipe-tipe orang ingin mencari
untuk menciptakan, selalu mencari ide untuk kemajuan perusahaan. Nah, ada dari CM membuat inovasi, kemarin alhamdulillah termasuk Sukabumi dari di outer yang selalu bisa itu. Nah, saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk Cirebon terhadap inovasi, ide-ide itu. Memang kami masih berjuang terhadap pekerjaan. Itu memang saya akui bahwa untuk Cirebon, untuk menciptakan suatu inovasi, belum bisa secara dikeluarkan. Itu yang saya harapkan kepada kawan-kawan Cirebon dan Kerawang. Walaupun kemarin Kerawang ikut masuk nominasi, tapi selalu saya lihat Sukabumi yang di outer ya. Kalau Bandung dan Bandung Barat, saya yakinin itu. Karena memang sana daerahnya. Not engaged adalah tipe karyawan hanya fokus pada tugas harian. Yang namanya rutin, itu aja saya kerjakan. Harian itu aja. Dapat pekerjaan yang lain, terjadi perubahan, selalu menolak. Aduh, ini Pak, karena memang hanya itu yang dia pikirkan. Dan tidak pernah not engaged-nya orang-orang yang selalu tidak pernah membuatkan bagaimana dia bekerja, hanya menunggu perintah. Oh, sapu sana, oh bikin ini, oh ini. Nah, kita di suatu Telkom Akses atau kita bekerja dalam dunia kita harus menciptakan diri kita bahwa kita mampu dan bisa. Caranya bagaimana? Tidak ada kesulitan. Kenapa? Kawan-kawan perlu tahu bahwa telekomunikasi bekerja internet gratis saat kita di kantor. Adik saya bekerja di tempat yang namanya swasta, untuk mendapatkan internet itu sulit kalau hanya bisa di jam istirahat. Tidak semua perusahaan menyiapkan itu. Nah, kita mudah, ilmu di situ banyak. Dan kurang inisiatif. Nah, kalau actively, tipe karyawan tak memiliki semangat kerja dan lebih hanya menunjukkan perlawanan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Nah, itu tadi saya bilang, kenapa saya dulu dari awal saya bilang saya dengan hanya membayar satu harian, saat itu saya dibayar gaji saya harian, saya yakinkan bahwa saya harus mampu untuk itu. Ya, jadi ini semuanya. Nah, ini health self development adalah setiap karyawan berkembang secara personal. Bekerja tanpa peningkatan pengetahuan keterampilan menyebabkan mereka merasa bosan. Saya di Cirebon ini, saya membuat teman-teman tuh untuk menghilangkan kebosanan dengan cara-cara sederhana, tidak perlu wah, tapi dia akan fine lagi. Dengan pola kerja yang kita membuat seolah kita tidak ada gap, seolah kita enjoy, seolah kita bekerja. Ini yang perlu, bahwa self development ini kita butuhkan, memberikan pelatihan, menawarkan kursus, mencoba tantangan baru, selalu kita ciptakan. Ada 8 kategori yang kita ciptakan. Nah, give insight and advice. Jadi perlu berikan saran dan masukan. Dan kawan-kawan gak perlu takut itu atasan dan kita bawahan. Ini Pak Rudi, teman-teman dengan enjoy memberikan. Nggak perlu Pak, aduh Bapak kan bos, nggak perlu. Karena saran dan masukan itu penting. Ada bahasa, jangan melihat orangnya, tapi apa isinya yang diberikan. Jangan melihat itu dari anak kecil, belum tentu anak kecil itu salah.
Kalau kita sudah melihat, yang kita terima harus adalah apa yang dia berikan. Jangan melihat siapa yang memberikan, itu salah. Mentang-mentang kalau bos, wah. Tapi kita harus memberikan, jangan pernah takut diri kita, kan saya staf Pak. Jangan pernah takut. Dengan enjoy-nya seorang GM, dengan seorang bawaan saya, nggak usah takut. Hadapi. Cirebon dulu saya melihat teman-teman ngadepin orang Telkom takut betul, saya bilang. Kenapa? Nggak usah takut. Kalau kita benar ya. Iya Pak. Ya. Segan mungkin Pak, segan. Nah, itu bahasa segan itu kan cuma politis kamu lah. Kalau saya bilang takut. Ya rekan-rekan, ini nggak perlu kita. Nah, panbok. Nah, ini coba lihat. Suasana kerja dulu di Bengawan juga sering saya lihat bareng-bareng. Memang kita diciptakan untuk ini. Kita boleh susah, tapi sosialisasi, work ini tetap harus. Pekerjaan harian adalah yang rutinitas monoton. Kita ciptakan menyediakan sarapan bareng-bareng, bukan tiap hari. Nah ini lihat, fine kan? Ini salah satu adalah anak buah saya, Robi Erianto, adalah SM YOAN. Ini satu-satu Sri Kandi saya yang sampai sekarang bereksistensi kepada bidang jaringan. Tuh, Cid. Oh iya, ini membawa ini teman-teman. Wah, saya butuh orang-orang kayak Marni ini. Hebat ya Pak? Hebat. Udah lama dan dia sering pemenang ini. PS aman. Apa aman. Dan yang perlu kita ingatkan, kita selalu mengingatkan. Perlunya teman-teman TL itu mengingatkan pekerja dengan bahasa dia. Jarang pernah dimarahin. Kalau dia yang udah ngomong, anak buahnya, teknisinya, nerimo. Dan dia bertanggung jawab. Ini satu dan paling lama ini, dan sampai sekarang berekspektasi dia. Cuman satu, gimana kalau saya pindah Cirebon, Pak, saya nggak mau Pak, tetap saya mau di Kuningan, karena adem dia bilang itu aja. Iya. Dingin nah, Pak. Ini. Ingat, ini seorang TL menghadapi seorang SM, dan tidak perlu harus didampingi oleh seorang manajer. Saya buatkan teman-teman itu pick up, ayo nggak usah takut. Jangan kalau ada Pak, temenin Pak, saya mau ngomong nggak perlu. Enjoy aja. Jadi kita ciptakan itu. Ya, beri dia kesempatan baru dapat. Saya berkali-kali ikut rapat, Pak Rudi memanggil TL dan SM, saya selalu tidak ikut. Kenapa? Biar kawan-kawan fine. Kalau ada saya mungkin takut-takut kan. Dia ngomong, saya bilang Pak, saya nggak usah ikut Pak. Bapak harus tahu dapat hasilnya dari teman-teman tanpa saya pelototin. Saya bilang tanpa saya plot. Mungkin lihat muka saya begini, buat takut mau ngomong saya diamkan, saya keluar. Jadi itu gift, penelitinya kesempatan berpendapat, kesempatan berpendapat, silakan. Tanpa harus kita dampingi, nggak usah takut. Seorang leader akan diomongin di atasan kita, nggak perlu takut. Kalau kita benar, kita ini nggak usah takut. Semuanya akan berjalan dengan baik. Care employment, bahwa care kita perhatikan kesehatan kebahagiaan karyawan. Ini penting. Nah, ini dia. Ini fine. Nih, Pak. Ya kan? Ya, fine. Saya termasuk, saya pernah ikut sepeda, saya harus ikut. Saya harus jalan dengan kemampuan saya. Tapi jangan pernah kita memaksakan diri kita kalau memang diri kita ini tidak mampu. Nggak usah takut.
pada saat kita harus pain, kemampuan kita harus lihat, tapi pada saat kita capek, nggak usah dipaksakan, jangan tengah jalan pingsan menyusahkan orang lain. Sebelum kita menyusahkan orang lain, kita mawas diri terhadap daerah kita. Tapi anak-anak muda saya yakinkan tidak. Nah, ini hormati karyawanmu. Nah, coba dia bernyanyi. Ini ingat saya waktu itu pada manajer, saat saya manajer SS, saya diundang sama Arin, grupnya ada pertemuan, saya lupa di tempatnya, nah kita harus enjoy ini. Oh, di Kerawang kalau nggak salah teman-teman ini. Bandung, Pak. Di mana? Di Bandung. Di Bandung ya? Tuh Pak, Ya, Pak. penyanyinya speak up. Di Bandung Ya. katanya Pak, kata Ajun. Bandung, Pak. Iya, ini kan penyanyi bawaan saya dari Dieng ini. Iya, iya Pak, itu vokalisnya Yofi Nuno kan Pak. Iya, ini salut saya sama dia ini. Dia orang jiwa seni, Dieng, dan saya tahu bakat nyanyinya. Tapi Oh iya Pak, Ajun pintar nyanyi Pak. Wih, belum tangan itu. Oh, Nanti udah suaranya. ini suruh nyanyi dulu ya Pak sebelum kita Habis ini kita Iya, minta bener. ya. Siap-siap Yakinkan ya ya. Jun. Oke. Karena dia ngomongin kehidupan dan urusan di luar pekerjaan. Jadi nomor 6 aspek ini kita yakinkan bahwa teman-teman kita karyawan itu punya urusan juga di luar pekerjaan. Kenapa harus kita kekang? Berikan dia. Kalau kita membuat dia enjoy, dia akan memberikan ke perusahaan lebih dari enjoy, lebih dari 100% jiwa dia. Tapi kita harus mengerti sebagai leader, saya sebagai leader harus mengerti jiwa karyawan dan punya kesibukan yang selalu punya masalah di luar pekerjaan. Kita harus ingat itu. Dan yakinkan kalau kita sudah ikhlas, salah satu yang pernah saya ikhlaskan saat itu, Pak mau lebaran, Pak saya boleh nggak pulang? Silakan, kamu kan setahun sekali ketemu orang tua. Ya nggak boleh kemana-mana, ada orang Cirebon, saya bilang hampir tiap hari ketemu orang tua. Kamu ikhlaskan, saya bilang. Alhamdulillah, selama itu lebaran, saya diberikan kenikmatan, tidak ada gangguan. Saat lebaran. Tapi setelah kawan-kawan masuk semua, baru beradu lagi. Saya alhamdulillah, karena teman-teman sudah komplit. Itu adalah doa. Dengan ikhlasnya seorang leader, memberikan ikhlas karena kita yakinkan bahwa dia setahun sekali baru ketemu orang tuanya untuk sungkeman, untuk ini kita berikan. Saya yakinkan itu. Karena saya berjiwanya meyakinkan bahwa itu, saya akan diberikan lagi keyakinan bahwa kamu saya tidak ganggu. Itu tanpa kita sadari. Dan itu selalu saya yakinkan, saya sebagai orang yang diakses, selalu ingat itu. Jangan pernah kita menghambat kalau orang ingin mendapatkan surga. Yakinkan dia, dan kita memberikan amal dan kita akan diyakinkan itu. Nah, jadi salah satunya adalah rekan-rekan kita dorong karyawan untuk berani berekspert. Nah, inilah salah satu orang FA saya, zaman saya di sana pernah menjadi yang terbaik, dan FA Cirebon pernah menjadi nomor 1 se-Indonesia. Ini menentukan saat saya menentukan seorang pejabat di FA, ini cukup perdebatan. Tapi saya punya keyakinan orang ini mampu. Dan saya pilih dia mampu, dan saya yakinkan memang mampu. Pastikan bahwa kita harus mengenali semua karakter dan bakat dan jiwa bawahan kita itu penting. Karena semua karakter berbeda. Pastikan kalau kita menghadapkan orang tidak boleh sama. Si A ini, si B ini kita harus tahu. Itu akan kita meyakinkan bahwa kita punya prinsip dan punya bisa menentukan orang. Nah, ini bangun hubungan dalam pekerjaan. Ingat pada saat ada pesta ya, kita bangun. Membiarkan karyawan bekerja sendirian akan membuatkan merasa terabaikan.
Kalau nggak percaya, malam-malam dia sendirian, tidak ditemanin, tidak ada, dan jangan pernah sungkan pada saat kita sudah malam, saya sebagai leader memberikan salah satu adalah, ya kalau kita tidak mampu beli gorengan, akhirnya kumpul, beli makan, dan orang, walaupun kita tidak bekerja, tapi menemani orang bekerja adalah sesuatu yang bermanfaat, karena teman itu akan punya teman. Kalau dia sendirian, tidak akan, dia akan mendapatkan selalu ketakutan. Tapi dia harus mengerjakan karena tuntutan. Kita temani. Jadi jangan pernah orang bekerja untuk kesendirian. Walaupun saat itu kita tidak membantu pekerjaan dia. Tapi membantu menemani adalah sesuatu bagian yang paling disenangi. Karena dia punya untuk bicara sharing. Saat dia lagi kesusahan, dia akan bertanya. Dan ada teman yang bertanya. Yakinkan itu. Ya rekan-rekan, mungkin dari saya sebagian menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja, kepemimpinan sportif, kejelasan peran, keterlibatan karyawan, pengembangan dan pertumbuhan anturisme, ini penting. Contoh tetapan untuk work improvement adalah mengadakan kegiatan bersama seperti olahraga tadi. Merayakan ulang tahun itu penting. Saya dulu membuat kaca saat di Bengawan, saya lihat, saya manajer SS. Di Bengawan itu kalau ada yang ulang tahun, tanpa tahu-tahu, ada membuat kejutan, itu senang kita. Kita tahu ulang tahun, tapi yang tidak berulang tahun harus tahu, memberikan kepuasan, kesenangan, fine, bahwa saya ada yang memperhatikan. Kejutan, walaupun kuenya hanya sekedar tidak lihat uangnya, tapi teman-teman berasa saya ini ada. Nah itu penting, membuat satu hari tematik, misalnya menggunakan pakaian tema. Nah itu ada, sekali-sekali kita ciptakan kayak pakaian adat, Kartini, kayak Ajun itu pernah pakai belangkon ya Jun ya. Nggak perlu kita takut, tapi jangan tiap hari kan. Sekali-sekali perlu. Saya pernah lihat topi camping, sekali-sekali nggak apa-apa, datang. Nah itu penting. Itu keterlibatan karyawan itu penting, membuat klub, melibatkan karyawan dalam setiap tugas pekerjaan, melibatkan karyawan dalam setiap tugas pekerjaan. Jangan pernah kita tidak pernah melibatkan orang, ya. Jika pendapat karyawan dalam kondisi di luar kebiasaan, coba bantuan advice leader sebagai leader dapat membantu. Contoh-contoh fun ya. Advice-nya kita bantu. Saya adalah sesuatu yang selalu saya perhatikan. Kalau kamu soulmate, kalau saya mendapatkan dari Pak Faryanto, soulmate adalah sesuatu yang tidak mengenal waktu. Jangan pernah kita di bel malam-malam atau takut udah malam Pak. Kalau itu penting dan perlu, kenapa tidak kita bel? Kita jangan pernah, oh ini Pak dia atasan, nggak enak malam. Jangan pernah melihat itu kalau kita perlu. Karena kita perlu informasi dan keputusan. Berdoalah mudah-mudahan kita disambut dengan baik. Dan saya yakinkan itu, teman-teman kapanpun, saat dia memerlukan saya hanya berpikir, saya membuat amal saat itu. Teman-teman mampir saya yang dia stres, dia berat dengan beban kerja, adanya yang menyambut, dia akan mengurangi. Itu membuatkan dia lebih fun lagi, yang sebetulnya pekerjaan itu mudah, tapi karena tekanan, karena tidak ada solusi dan tidak ada apa, ada yang menyambut saat itu, oh ini apa ya cuma. Saat itu dia menyelesaikan dengan baik. Jadi nggak pernah soulmate. Saya berpikir soulmate. Soulmate adalah sesuatu yang tidak pernah mengenal waktu. Sahabat, teman, kawan berbeda dengan soulmate. Kalau sahabat masih mengenal waktu, kalau bersahabat kita tidak pernah kenal orang banyak.
Contohnya, ini prinsip saya ya. Sahabat saya akan bergantung. Kamu kan sahabat saya, masa kamu nggak bisa nyuruh saya? Kebetulan kita perlu dengan yang lain. Tapi kalau soulmate kita harus tahu bahwa kita dibutuhkan dan berteman dengan yang banyak. Kita perlu bersahabat, tapi kita perlu paling jelas soulmate. Karena kita saat orang membutuhkan, kita disiapkan. Dan saat kita membutuhkan orang itu akan membutuhkan kita. Buat suasana kerja yang kompetitif dan tetap fun. Jangan pernah tegang saat kita rapat, kita harus berhormat. Dan saya punya atasan saya lebih senang dia bekerja di sebuah kedai, di kantin kantor, dia buatkan. Di situ lebih banyak satu ide-ide atau keputusan yang dilakukan pada saat tidak di ruang rapat. Saya ingat saya pernah ditanya, Win, kamu jadi subdin, saat itu saya ditanya lagi di tempat makan, bagaimana dengan Erwin? Siap, saya butuh Erwin jadi ini. Saat itu saya ditentukan menjadi asman atau subdin, saya tidak di ruang rapat, dan itu saya dikasih informasi. Saat itu adalah sesuatu yang kita find, kita akan mendapatkan suatu keputusan-keputusan yang lebih masuk dan diterima karena tidak ada ketakutan untuk kita mengucap. Mungkin itu jika mendapatkan. Udah jam 10 belum nih? Udah Pak, jam 10 lebih. Nah, kayaknya sudah cukup. Nah, inilah cuman gambar-gambar. Nah, inilah tujuan saya. Nah, ya. Rame Pak. Ini adalah mendapat sasaran tipe. Ini semua walaupun bagaimana, saya malam jam 12 malam, ini di bawah sungai, kuburan, nggak masalah. Tapi saya juga pernah berolahraga bertani dengan Pertamina Balongan dan kawan-kawan. Nih malam Jumat malam ini selalu saya mengadakan futsal. Pak Rudi dengan kawan. Nah ini pernah menjadi reward dan saya fine. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu yang saya pekerjakan, bekerjalah dengan hati, membuat kita bahagia. Terima kasih untuk sharing session. Kalau tanya jawab saya tunggu, mudah-mudahan tidak yang berat-berat. Tapi insya Allah, kalau saya mampu akan saya jawab. Kalau mau kayak chatting, kalau mau langsung, saya lebih senang saat ini langsung dulu. Karena bisa ini. Kira-kira saya akhiri sharing session saya tunggu Mbak Citra, saya serahkan ke Mbak Citra lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sessionnya menarik sekali ya, pengalaman Bapak di perusahaan Telkom sampai masuk ke Telkom Akses, dengan pengalamannya terdampak bencana juga di Padang gitu ya Pak, lalu masuk Telkom Akses, bergabung sama teman-teman Cirebon, menarik sekali ya Pak ya gitu. Acaranya juga di Cirebon kayaknya teman-teman juga harmonis ya antara GM, manajer dan juga karyawannya. Baik Pak, ini tuh banyak yang bertanya Pak, kalau tadi saya lihat tuh udah ada 6, tapi sekarang ternyata udah ada 9 apa 10 gitu, bahkan ada dari Mas Husnu itu dia nanyanya apa 3 pertanyaan Pak, saking semangatnya Pak. Saya bacakan dulu ya Pak, satu-satu ya Pak ya. Baiklah, ini dari Mas Daman Pak, ini kayaknya dari Cirebon nih Pak. Dia mau bertanya, yang mau ditanyakan, apabila tim yang punya prestasi sebelumnya dengan adanya suatu kesalahan, apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Apakah akan mendengar satu pihak saja atau akan mengkaji ulang? Maksudnya apa yang mau ditanya apabila tim yang punya prestasi? Oh, jadi mungkin ada tim yang punya prestasi tapi ternyata dia melakukan kesalahan. Apakah Bapak tetap akan mendengar dan atau mengkaji si karyawan ini Pak atas kesalahan yang sudah dibuat? Oke. Ini perlu memang, dan semua manusia tidak luput dari kesalahan. Saya punya satu keyakinan, saya sebagai tim leader, informasi itu penting, tapi informasi itu perlu di-sharing.
Informasi itu nggak boleh kita bilang tidak boleh. Sampai ke tempat tidur aja harus kita dapatkan. Jadi informasi itu tidak bisa lagi diganggu. Masalah kesalahan itu kita lihat masalahnya prinsip atau tidak. Melanggar berat atau tidak. Kesalahan itu banyak. Ada kesalahan yang hanya di teguran tulis, hanya dengan lisan, tulisan, dan pemecatan. Jadi, saya berasumsi manusia itu tidak luput dari kesalahan. Selama dia membuat kesalahan dan dia akui kesalahan itu, dan dia merubah dari kesalahan itu dan membuat yang lebih baik, kenapa tidak? Dan banyak yang saya yakinin, orang-orang yang pernah salah dan meyakinkan dia tahu salah, dia menjadi orang yang terbaik. Karena kegagalan adalah satu tujuan yang akan mencapai keberhasilan. Itu saya yakini, Pak Acid. Iya, Pak. Nggak usah takut, teman-teman. Tapi yang tidak prinsip, yang tidak boleh dia kriminal, Iya. sifat kriminal yang tidak. Tapi suatu pekerjaan itu biasa, dan suatu kesalahan itu yang kita bisa ampuni. Allah mau mengampuni, kita juga harus mengampuni. Selama dia setelah mengakui kesalahan, dia buat kebaikan. Iya, Itu Pak. aja mungkin, Cid, jangan usah takut. Dan saya yakini itu. Iya, Pak. Iya. Zaman itu dan kawan-kawan mungkin itu perlu diingat. Baik, Mungkin Pak. ada lagi yang lain. Iya, Pak. Kalau ini kan kalau kita juga kan tidak luput dari kesalahan ya, Pak. Ya, kalau kesalahannya masih minor dan masih bisa dimaklumi, Bapak juga masih memberikan kesempatan beliau untuk berubah gitu ya, Pak. Baik sekali nih Pak Herwinsyah ya, Pak. Terus Pak, ini dari Mas Rida Dahlan. Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara Bapak bekerja dalam era milenial seperti sekarang? Apakah sama seperti yang dulu, ataukah ada perbedaan, Pak, gitu, antara era sekarang sama era Bapak dulu nih, Pak, kata Mas Ridla? Harus, karena saya punya ketentuan bahwa perubahan itu adalah tetap. Orang bingung kan, kenapa perubahan itu tetap? Karena kita harus berubah. Kalau nggak percaya bahwa perubahan itu tetap, kita nggak pernah jadi dewasa. Kita akan bayi terus, karena perubahan itu adalah tetap. Jadi yakinkan perubahan itu. Jadi bagaimana kita masuk, ada sesuatu pepatah, di mana langit dijunjung, di situ bunyi dipijak. Di mana di situ kita berada, disitulah kita harus mengikuti apa yang ada di situ. Zaman era milenial harus kita ikuti. Lihat aja, masih mampu main biliar, masih main dengan futsal, masih bisa saya bergaya ini ya. Sorry, sebentar ya. Pak, sibuk nih Bapaknya. Assalamualaikum, nanti saya lagi pikon dulu ya. Hanya satu konsep, di mana kita akan mendatangkan seseorang, kita harus pelajari. Dan kita harus mengikuti, tapi kita punya prinsip kita. Ikuti dulu apa keinginan teman-teman milenial, insya Allah kita harus ikuti, tapi kita juga punya prinsip orang yang sudah di atas, kita juga punya prinsip kaidah-kaidah, tapi tidak boleh bertentangan. Karena pertentangan, perlawanan, atau yang namanya itu akan membuat kita tidak menjadi kompak. Saya yakinin itu, saya milenial, saya tetap ingin bermain dengan milenial, apa yang diinginkan bawahan atau orang-orang yang di bawah saya yang bersifat milenial saya akan ikuti, tapi saya juga punya prinsip sebagai seorang yang dituakan. Karena penggabungan itu penting, tidak boleh menggabung, tapi jangan pernah kita menggabung antara air dan minyak. Tapi gabunglah antara air dengan sirup. Kalau minyak dengan api, air dengan sirup, pasti enak dan nikmat. Itu aja, Cid. Jadi kita harus di sana. Iya, Pak. Ya, rekan-rekan. Iya. Mau tanya Pastikan. dong, saya. Iya, berarti kita harus berintegrasi ya Pak dengan siapapun gitu, berkolaborasi, mau itu sama teman-teman dari era milenial ataupun dengan bapak-bapak yang manajernya udah senior. Mbak Yulia kalau mau bertanya boleh di chat aja ya, Mbak. Pak. Gimana Yul? Ayo bertanya Yul. Di chat aja mungkin ya Pak.
Ini soalnya masih banyak Bapak tanya. Pak, Bapak sosok Yuli. inspirasi Bapak siapa, Pak? Apa? Sosok inspirasi Bapak siapa? Terus hal apa yang membuat Bapak semangat sama kerjaan Bapak gitu? Dalam bekerja lah gitu, Pak. Inspirasi saya yang pertama adalah kalau untuk ada dua sebetulnya, Arman Ghazali sama Akbar Tanjung. Saya membuat kenapa Pak? Arman Ghazali, saya termasuk orang yang tidak kenal manajerial dulu, tidak kenal dengan namanya orang teknik. Setelah saya baca dan saya pelajari, dia punya wawasan cukup luas untuk kita-kita yang di Indonesia. Bukan orang-orang yang pernah di Barat. Karena dia berwawasan Indonesia dan membuat kita maju dan berjiwa maju. Bukunya bagus. Dan satu juga dengan Akbar Tanjung, saya baca dengan Anak Singkong. Memang saya sebenarnya tahu dengan Akbar, maksudnya melihat Akbar Tanjung dengan orang yang biasa, akhirnya dia bermaju sampai sekarang memegang. Bukan berarti kita akan sama dengan dia, tapi kita punya wawasan. Dua itu. Akbar Tanjung adalah Anak Singkong. Khairul Tanjung, Pak. Khairul Tanjung. Iya, Khairul Tanjung. Sorry. Khairul Tanjung adalah Anak Singkong. Bagaimana dia hidup sekolahnya susah. Dan saya, maaf, sama dengan saya mungkin ya. Ya. Saya ingat ini baru kamu bilang ini, saya ingat dengan almarhum ayah saya. Pada saat saya lulus SMA, saya menurut otak saya mampu untuk kuliah. Tapi pada saat ayah saya mengkuliahkan abang saya, tersiap-siap untuk membayar. Saat itu saya yakinkan. Saya manggil orang tua saya, ya, saya tidak perlu kuliah. Enggak, saya sebagai orang tua harus membiayai kamu dan tanggung jawab. Enggak usah, saya cukup bekerja. Tapi saya yakinkan saya akan lulus S1. Jadi saya lulus S1 2008 itu, sampai sekarang saya tidak terima ijazahnya, karena habis itu saya dipindah, saya di wisuda. Saya hanya berterima kasih dan bersyukur, saya yakinkan kepada orang tua almarhum saya mampu untuk menjadi S1. Makanya, mau tahu Yul, saya surat kuliah itu 92 kilo, Sabtu Minggu, saya harus jalani dengan 92 kilo, Bukit Padang. Saya yakinkan, orang tua, kamu kan sudah manajer, kamu sudah asman, apalagi yang kamu cari? Bukan. Karena saya ada prinsip, saya yakinin bahwa saya mampu menjadi S1. Itu yang saya yakinkan. Karena saya sudah berjanji ke orang tua saya, bukan saya tidak mampu otak saya, tapi saat itu kemampuan untuk membiayainya tidak ada. Dan kita tidak perlu menekan orang tua kita. Karena kalau kita mampu dalam arti usaha gratis, melalui tes, atau kita itu aja mungkin, Jol. Jadi, Khairul Tanjung dan Arman Ghazali itu adalah inspirasi saya untuk saat itu. Cuma orang idealis, tapi karena baca buku itu, saya berinspirasi, inilah ada perubahan. Itu, Jol. Iya, Pak. Nah, mungkin cukup ya. Semangatnya juga itu ya, Pak? Iya, semangat harus. Sampai sekarang. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah lupa, tetap semangat. Mungkin Cid, ada lagi? Iya Pak, ini masih banyak yang bertanya Pak di chatnya. Ini dari Mbak Bunga nih Pak, dari Wita Karawang. Mbak Bunga nanya, Pak, bagaimana cara menghadapi rekan kerja atau atasan yang kaku supaya bisa tercipta lingkungan kerja yang fun, gitu Pak. Itu dia. Iya Pak, ini mah kayaknya saya kaku loh, Cid ya. Lihat saya kan kaku. Kalau lihat pertama saya bisa kaku, bener kayak boneka atau kayak diem kalau nggak diajak ngomong. Tapi Bunga kok bisa ngadepin saya kan gitu, Bunga ya? Iya Pak. Kamu lihat saya kan pertama takut bener kan? Iya Pak. Kalau belum kenal. Jadi benar, pepatah bilang tidak kenal tidak disayang. Mengenalkanlah diri kita terus-menerus. Dan ini adalah kita. Jangan pernah merubah kita untuk orang lain. Yakinkan bahwa kita benar. Apapun dia menganggap kita, dia apa, silakan. Agim pernah mendengar, pernah bicara, nggak usah kita pikirkan orang lain,
pikirkanlah keinginan kita. Karena kalau kita mikirin orang lain, diri kita aja susah kita pikirkan, apalagi orang lain. Yakinkan bahwa kita ngomong itu yang benar. Apapun yang dia terima, itu urusan dia. Yang penting kita yakin bahwa kita benar. Gak usah takut. Hanya dia anggap aja kita ngomong dengan robot, dan kita bicara di TV, dengarkan aja TV itu, tapi kita yakinkan nggak usah kita lawan dan tidak perlu itu. Kita finalnya ya buat diri kita yang fine sendiri. Ngapain kita pikiran orang lain kalau kita sendiri tidak fine, hanya memikirkan orang itu ya. Jadi ciptakan, jangan buat sugesti, susah. Sugestinya kita apapun yang apa kita ucapkan. Dia mau terima tidak. Ada pepatah bilang hanya satu, kita meminta atau memberikan itu hanya dua, ditolak atau diterima, itu aja. Dan kita sudah pernah tahu jawaban itu. Jangan selalu kita mengharap akan diterima. Selalu kita hanya dua yang pegang, kalau nggak ditolak atau diterima. Karena kita yakinkan diri kita yang tidak akan stres. Itu aja mungkin Bunga ya. Iya, Bunga. Ya, jadi jangan pikirkan orang lain, ucapkan aja. Dia mau kaku, mau apa, ya udah yang penting kita ucapkan. Sama dengan orang penyiar TV. Apakah orang TV ada yang setel dia? Kan belum tentu. Dia tetap mengucap aja. Lo mau terima, kamu ya itu ya. Bunga ya. Tenang aja Bunga. Di bawah fan aja Bunga. Jadi itu ya. Siap Pak. Tapi perlu kalau memang perlu orang, cari orang yang pas untuk berbicara itu. Iya betul Pak. Oke, ada lagi? Banyak Pak, ini masih banyak banget nih kayaknya sesi ini paling banyak pertanyaannya Pak. Bapak siap-siap ya sampai jam 11 nih. Jadi kalau udah sampai jam 11 maaf ya teman-teman kalau nggak bisa kebaca. Dan teman-teman masih melihat, Iya. Sampai jam saya tungguin. Iya Pak, apalagi ini katanya Ajun kan mau ada nyanyi ya Pak ya solo katanya. Iya. Baik Pak, saya lanjut ya Pak. Ini dari Ya. Yudi Pak. Yudi bertanya Pak, izin bertanya Bapak, bagaimana cara membuat hubungan antara kesenangan dalam bekerja atau fun at work dan retensi atau kesenangan dan kinerja hatur nuhun. Katanya gitu Pak. Jadi bagaimana dia menyeimbangkan antara kerja yang bekerja dengan kesenangan gitu, bekerja dalam kesenangan atau dengan kesenangan yang dalam arti sesungguhnya gitu. Sip. Siapa tadi? Yudi Pak. Yudi. Jadi gini, saya ciptakan selalu bekerja itu dengan enjoy. Dan teman-teman saya bilang, kamu nggak usah bicara hasil. Lah Pak, kan kita bekerja dengan hasil. Saya cuma, kamu kerjakan. Jadi jangan pernah contoh kita berjalan, itu jarak 5 kilo, kita tahu 5 kilo. Pasti kita males, oh jauh Pak. Ya, kita bilang, saya hanya melangkah kok. Saya melangkah jalan. Saya tidak pernah bicara itu 5 kilonya. Saya bercerita, saya harus sampai di sana. Karena saya melangkah, saya berjalan, saya pasti fine. Contoh saat saya berjalan, saya melihat di sebelah sana, ada baju bagus, lihat dulu. Kebetulan di situ ada cewek cantik, lihat dulu. Kan? Karena kita fine. Kita coba kalau kita bertujuan satu, hanya mencapai di sana, kita tidak melihat lingkungan sekitar kita. Karena merasa, belum sampai ya. Selalu terpikir, selalu belum sampai. Jadi saya cuma bilang, kamu bekerja dulu. Nggak saya tanya hasilnya. Tapi sudah orang bekerja ingin hasil. Jadi poinnya jangan kamu pikirkan hasilnya dulu. Pikirkan apa yang kamu lakukan dulu. Itu akan fine. Percaya sama saya. Karena orang sudah ingin berlangkah atau bekerja, ingin dapat hasil. Yang kita tuntut, saya bilang, kok itu nggak selesai? Tidak perlu. Proses saya tanya. Dan saya sebagai leader, saya selalu mencanangkan, saya tanya prosesnya. Bagaimana tadi kamu bekerjanya apa? Saya tahu itu sudah ada hasil. Apa yang kamu lakukan? Pak, saya nggak berhasil gini.
Yang saya tanya bukan nggak berhasilnya, apa yang kamu kerjakan. Karena kita mengucap apa yang kita kerjakan, orang lain akan menerima. Oh, di situ kamu. Jangan-jangan cuma ininya ya. Nah, gara-gara kita mengucapkan prosesnya, orang lain yang menolong kita. Saya bilang ke kawan-kawan, saya tidak orang pintar. Kalau tidak percaya, suruh saya kerja sendirian, saya tidak bisa. Jadi tidak ada orang pintar ya. Kalau tidak percaya, ini yakinan saya ya. Mungkin kawan-kawan. Kalau nggak percaya, ada seorang profesor, dia pintar. Iya kan? Iya, Pak. Profesor pintar. Tapi dia tidak bisa bawa mobil. Apakah dia pintar? Dia tidak bisa bawa mobil. Apakah dia pintar? Nggak pintar dia. Karena dia tidak bisa bawa mobil. Yang benar adalah pintar-pintar. Bagaimana kita berteman. Saat kita tidak bisa, kita bicara orang yang lebih bisa. Nah, itu apa sih? Fine. Jangan pernah kita menguasai diri kita bahwa kita bisa semuanya. Itu yang penting. Itu ya Yud ya. Fine kan. Ciptakan bahwa kita tidak pernah kita bisa bekerja dengan sendirian. Iya. Dan kita bekerja tidak perlu dulu hasilnya. Langkahkan dulu yang penting. Kerjakan dulu. Betul. Orang-orang yang mengerjakan pasti dia pulang ingin hasil. Itu aja. Iya, betul Pak. Yang penting ada dulu yang dilakukan ya inisiatifnya ya Pak ya. Jangan diem aja gitu. Jangan diem. Iya, betul. Ya. Siap Pak. Makasih Bapak. Ya. Selanjutnya nih Pak dari Mas Junaidi. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara menginspirasikan kerja tim agar tetap semangat dan solid pada timnya? Tuh Pak, gimana bekerja dengan solid sama tim katanya Pak? Kalau kita punya tim atau kita yang di-leaderkan, leader itu bukan berarti dia punya SK ya. Ingat kawan-kawan, leader belum tentu dia punya SK. Karena leader adalah jiwa kita. PL baru ada SK. Leader adalah jiwa kita. Belum tentu dia seorang pejabat, seorang biasa tidak bisa jadi leader. Belum tentu seorang pejabat bisa menjadi leader, belum tentu. Jadi yakinkan, inspirasikan pada saat kita melihat teman-teman kita. Saat itu kita dibutuhkan teamwork. Kita harus mengenali teman-teman kita. Di saat itu dia lagi pusing. Di saat itu dia lagi butuh orang. Dan diperlukan, itu kita lakukan. Misalnya begini. Pada saat dia lagi stres semuanya, jangan pernah kita tekan itu pekerjaan dulu. Kita buat dulu dia bahagia dulu. Hanya 10 menit atau 15 menit itu udah cukup. Gitu. Karena dia menghilangkan rasa kejenuhan tadi, kita yang ciptakan. Jadi kita kalau bisa melihat itu, ciptakan yang lain. Yang tadi saya bilang. Entah itu dulu, kita ngopi dulu lah. Istirahatkan dulu. Oh, nggak usah, jangan kamu pikirkan itu dulu. Ayo kita makan dulu. Nggak usah kita bicara kerjaan dulu. Ayo kita makan dulu. Itu adalah sesuatu yang menjadi teamwork. Jadi, kenalkan pada saat situasi saat itu. Jangan pernah kita hanya memikirkan hasil dan pekerjaan tuntutan. Kenalkan saat itu kita butuh orang itu tidak perlu dia bekerja dulu. Hanya sesaat dan saat itu adalah penentu bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik. Itu aja mungkin dari saya. Dan saya lakukan itu, Jun dan teman-teman. Karena kita harus mengenalkan saat kita bekerja. Jangan tuntutan yang kita tuntut. Tapi lihat juga saat itu orang itu lagi apa dan kenapa. Iya, Pak, betul. Mungkin. Ya. Siap. Ya, makasih Pak jawabannya Mas Junaidi. Mungkin mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab ya. Selanjutnya nih Pak, ini dari Mas Husnunur. Dia nanyanya banyak nih Pak, ada 3 pertanyaan. Nanti saya kasih waktu dia untuk bertanya langsung ya. Ya, boleh. Mas Husnu sudah bergabung? Mungkin bisa langsung bertanya sama Pak Herwin, biar lebih puas nih. Ya? Mbak. Ya, mangga Pak. Bertanya langsung sama Pak Herwin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat tuh. Wabarakatuh. Pak, saya Husnu Pak dari Cirebon Pak.
sebenarnya dari beberapa pertanyaan tadi sudah ada yang terjawab, Pak. Cuma kan lebih berurutan, maksudnya dalam artian step by step-nya mungkin di pertanyaan yang saya coba tanyakan sebenarnya, Pak. Ya, silakan cepat. Nah, itu kan dalam teamwork sendiri sangat dibutuhkan dalam organisasi tertentu, Pak. Ya. Karena di situ bisa menjaga keharmonisan dalam individu masing-masing di satu unit tersebut ya, Pak. Ya. Dan nanti di akhirnya hasil akhir yang kita bisa capai. Nah, pertanyaannya benar atau tidak pertanyaan tadi, Pak? Pernyataan. Terus bagaimana cara membangun keharmonisan di suatu organisasi tersebut? Terus bagaimana cara mempertahankan teamwork itu sendiri? Oke. Itu Pak, paling Pak. Saya menggambarkan aja satu bahwa kita bekerja dalam satu hukum, tidak boleh kita membedakan orang pada saat kita berteamwork, ya. Tapi saat kita memerintah, saat kita duduk pada saat sebagai struktur, sebagai TL, manajer, itu tidak berlaku untuk orang banyak. Karena saat itu kita akan melakukan pekerjaan itu untuk orang-orang tertentu. Contoh, sebagai manajer dibutuhkan saat orang itu perlu kita dukungan, perlu tidak. Tapi pada saat teamwork, semua itu menjadi beban semuanya. Seorang manajer, seorang TL, seorang SM, seorang teknisi adalah beban semuanya. Tidak ada yang salah saat itu. Kalau kita sudah bicara teamwork. Karena kita keharmonisan adalah saat contoh kita menghadap di lapangan ada gamas, adalah teamwork. Lepas semua atribut saya seorang manajer, saya seorang itu lepas. Karena pada saat itu kita butuh teamwork-nya, peranan itu harmonisasinya. Tapi pada saat kita ada di kantor untuk urusan yang memang struktural, baru kita bicara pada TL. Contoh dia tidak masuk saat itu, dia tidak kerja saat itu, adalah kita sebagai atasan dan bawahan. Harmonisasi itu akan tercipta kalau kita bekerja untuk teamwork. Kalau teamwork, jangan pernah kita mencanangkan saya seorang manajer, saya seorang SM, seorang TL. Ayo sama-sama kerja dengan bareng. Itu teamwork. Dan di situ akan menjadikan harmonisasi. Karena tidak ada silo, enak bener ya kamu, enak bener ya. Jadi ayolah, kemampuan seorang punya kemampuan itu jangan pernah diukur oleh diri kita, oleh dia. Kalau diri kita udah pintar, kita menganggap orang itu tidak punya kemampuan, itu salah besar. Diri kita tidak boleh mengukur pada orang lain, tapi orang lain yang kita ukur. Oh dia cuma punya kemampuan itu, alhamdulillah. Kolaborasi semuanya kita lakukan menurut versi masing-masing. Saat itu dia hanya bisa memfotokopi, saat itu memang dia punya peranan penting. Kalau ada yang tidak fotokopi, teamwork tidak berjalan. Saat itu dia hanya bisa membuat tiang, kita bilang dia berkolaborasi, dia dibawa tiang. Jangan pernah tanya, enak benar dia kerja bawa tiang. Jangan pernah itu, hanya membuat tangga. Itu tidak boleh. Teamwork adalah kemampuan masing-masing, dan canangkan kepada teman-teman, jangan pernah ketergantungan. Lepaskan kemampuan kita saat teamwork adalah kita akan dilihat orang banyak, di mana dia menjadi leader dan di mana dia menjadi seorang staff. Itu akan terlihat. Jadi kawan-kawan, pastikan saat kita teamwork dalam suatu organisasi yang bersifat teamwork, semua punya peranan. Jangan pernah lihat besar kecilnya. Entah itu tukang bikin kopi punya peranan. Saat itu dia memang buat kopi aja. Peranan kalau nggak ada kopi kita mungkin stres. Kan itu. Jadi jangan pernah mengukur orang itu hanya karena diri kita
atau karena si A. Kan saya Pak yang kerja capek. Yang menentukan bahwa kita kerja capek itu bukan kamu, tapi orang lain. Dan tidak pernah bilang, Pak saya kan kerja dengan baik. Yang menentukan baik itu bukan kita. Kita ciptakan kita bekerja dengan baik, orang lain yang menilai. Iya. Itu penting, itu aja. Jangan pernah, saya kan Pak udah capek saya kerja gini. Yang menentukan kamu capek itu adalah orang lain, bukan kita. Kalau kita merasa capek, kita istirahat, nggak usah bilang, Pak sorry Pak saya lagi capek. Bukan saya Pak, kan saya tadi kerja capek, nggak usah. Saya Pak saya lagi saat ini capek dulu Pak ya, saya istirahat sebentar Pak ya. Udah itu aja kok. Itu yang ciptakan karakter-karakter yang kita saat teamwork hilangkan masa ego-egonya. Kolaborasi, masing-masing punya peran, itu yang paling penting. Entah saat itu dia hanya menerangkan pegang lampu untuk perangin di jalan, itu penting. Kalau tidak ada dia, kita tidak bisa bekerja. Itu mungkin dari saya, Husno. Mudah-mudahan bisa diterima. Iya, Pak. Gimana nih Mas Husnu? Jawabannya sudah sesuai? Sudah. Cukup. Oke, iya. Makasih Mas Husnu, makasih Pak Herwin untuk jawabannya. Pak, ini selanjutnya nih, pertanyaannya ada 10, Pak. Ini, enggak, dari yang tadi Mas Husnu itu, berarti kita tuh semuanya, totalnya pertanyaan tuh ada 10 nih buat Bapak. Ini selanjutnya, dari pertanyaan ke-7 dari Mbak Fitria. Punten Pak, mau tanya Pak, bagaimana cara menciptakan suasana fun at work tanpa mengesampingkan quality, efisiensi, efektivitas kerja kita, baik personal maupun tim. Hampir sama ya pertanyaannya sama yang tadi Pak. Ya. Tapi memang kan efisiensi nih, kata efisiensi, rekan-rekan jangan pernah terkungkung oleh efisiensi ya. Efisiensi itu bukan kikir dan hemat ya. Ya. Iya Pak. Efisiensi bukan berarti kita pelit. Betul. Beda. Pelit dan efisiensi berbeda. Efisiensi adalah sesuatu kebutuhan yang kita perlukan, tapi dengan memang kita mengeluarkan dengan beban yang menurut ukuran kita tidak wah, efisiensi. Tapi efisiensi itu bukan berarti tidak perlu ada yang dikeluarkan. Harus entertain, salah satu entertain. Dulu jor-jorannya tidak efisiensi, mungkin kita kalau rapat harus di hotel kan. Tapi kita dengan adanya efisiensi, maka harus di hotel, kantor kita punya, itu efisiensi. Tetap rapatnya harus ada. Jangan pernah bilang efisiensi ya, kamu nanti boros pakai bensin. Tapi jarak tempuhnya cukup jauh. Kita bilang efisiensi. Yang harusnya membeli 10 liter, kita kasih 5 liter. Apakah itu efisiensi namanya? Tidak, karena efisiensi, kalau saat 5 liter dia mogok, tidak efisiensi, boros namanya. Jadi efisiensi adalah sesuatu yang menggunakan akal kewajaran, tidak di markup, tidak dibesar-besarkan. Jadi kata efisiensi adalah sesuatu yang tidak diartikan kita pelit. Dan perlu kawan-kawan canangkan efisiensi bukan berarti pelit, tapi yakinkan bahwa kita keluarkan memang kebutuhan itu yang betul-betul untuk itu. Iya betul. Ada bahasa orang bilang kan efisiensi, kan 1 liter cukup. Iya betul. Tapi kalau dia mau di tengah jalan habis bensin, yang kita harus mengeluarkan 10.000, akhirnya kita mengeluarkan 50.000 karena mencari montir, tukang dorong kan. Efisiensi tidak boleh mengurangi derajat kita bekerja yang efeknya akan menghancurkan produktivitas kita, KPI kita. Jadi kalau kita membuat file, membuat apa, lakukan dengan nalar. Pak, saya efisiensi, saya bekerja malam. Saya mau tanya, orang bekerja malam, teman-teman harus dikasih makan. Tapi karena bahasa efisiensi, dia bilang nggak perlu makan, atau dia sakit. Apakah itu efisiensi? Kan tidak. Fine adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan apa yang kita diberikan menurut nalar dan logika. Ya gitu mungkin dari saya. Jadi banyak orang mengartikan efisiensi seolah-olah kita tidak bisa
mengeluarkan pendapat atau membuat nanti kan nggak ada uangnya. Iya, Lakukan apa yang kita ciptakan, bahwa dia tetap harus ada uangnya, tapi jangan vulgar, iya betul Pak. harus tetap sama dengan kemampuan. Kalau kita bicara pelit, akhirnya harus efisiensi jadi boros karena dia sakit, tidak dikasih makan, karena dia tadi dikasih bensin yang harusnya 10 liter dikasih 5 liter, mogok tengah jalan, tidak efisiensi. Pada saat keluaran bensinnya efisiensi, tapi penggunaan untuk panggil orang, suruh dorong, apa efisiensi? Tidak kan? Iya Pak. Ya, itu mungkin dari saya, Fitri ya. Kalau kurang ini, nanti chatting saya lagi. Chat langsung aja pribadi ya Pak, Mbak Fitria nanti langsung tanya sama Pak Herwin, Ya. Papanya siap untuk menjawab. Oke Pak Herwin, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini yang bertanya dan antusias ternyata masih banyak, tapi saya mohon maaf karena waktu kita cuma sampai jam 10.30, jadi kita nggak bisa coba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Mungkin nanti lain kesempatan ada sharing session lagi bersama Pak Herwin, teman-teman tanya lagi. Oke Pak, ini Pak sebelum kita mengakhiri nih Pak, Bapak mungkin boleh memilih 2 orang yang beruntung mendapatkan link aja Pak dari kita nih Pak, siapa aja nih Pak? 2 pertanyaan terbaik yang akan Bapak berikan link aja. Jadi dari tadi kategori semuanya ini bukan karena jawaban, tapi karena memang ini bukan karena pertanyaan, bahwa kita coba itu adalah dari Bunga, Bunga. Satu, ya. Ya. Nah, satu lagi Fitri yang terakhir. Oh, untuk Mbak Fitria, baik Pak. Terima kasih Pak untuk Mbak Bunga sama Mbak Fitria. Selamat ya. Bukan karena cewek semua, memang pertanyaannya cukup menantang. Iya betul Pak. Iya makasih ya Bapak. Pak Herwinsyah, terima kasih untuk waktunya Pak, untuk wejangannya, untuk sharing hari ini. Teman-teman antusias sekali kayaknya Pak. Sampai banyak pertanyaan nggak bisa kita jawab ya Pak. Iya, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Nanti teman-teman yang mendapatkan link aja, jangan lupa nomor teleponnya dikasih ya ke tim panitia atau di chat aja di message langsung. Oke. Iya Pak. Ini ada sedikit petikan yang saya baca Pak, bahwa membuat lingkungan pekerjaan yang baik itu memang sangatlah penting ya Pak, karena kan kita bekerja juga dari pagi sampai malam, kita juga perlu lingkungan yang nyaman, jadi kita juga bekerja nggak kagok, terus harmonis gitu, jadi akan menghasilkan kolaborasi dengan teamwork dan menghasilkan produktivitas pekerjaan yang lebih baik ya Pak ya. Ini terus ada satu petikan pada Steve Jobs bahwa satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kita lakukan atau pekerjaan yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Herwinsyah untuk waktunya. Sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, bukan karena itu, karena saya sendiri. Iya Pak, sama-sama Pak, saya juga. Akan kita bekerja dengan fine selalu. Iya baik. Jadi saya juga akhiri. Saya terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herwinsyah. Terima kasih untuk teman-teman Warrior Access Regional Jabar. Tetap semangat, tetap harmonis, tetap menyenangkan dalam bekerja gitu. Udah mau akhir bulan juga ini. Saya Citra Iriani mengucapkan terima kasih untuk antusiasmenya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Citra Iriani undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Live ya. Pagi. Pak.